الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوم من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bi fadli rabbina ya sayyidis salatu wassalam alaika ya rauf ya rahim wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyaffa'u syafi'u lana indal karimi abadan wa rabbina ya ayyuhal gawthus salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita alhamdulillah pada malam ini bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu thalabul ilmi yang mudah-mudahan thalabul ilmi kita ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan suatu wasilah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan akhirnya kepada seluruh umatnya
yang selalu taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran fikih kita, terlebih dahulu mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, yang mudah-mudahan dengan berkah bacaan suratul Fatihah tersebut kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan iman dan Islam. Yang kedua, diberikan umur panjang di dalam taat kepada Allah. Yang ketiga, diberikan sehat walafiat. Yang keempat, diberikan rezeki yang makmur. Yang terakhir, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di lingkungan kita, umumnya yang ada di alam dunia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ummatan wahidah, umat yang bersatu. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita melanjutkan masih di dalam sholat Jum'ah, dalam syarat sahnya sholat Jum'ah, yang sekarang adalah kalau tidak salah yang keempat, warabi'uha. Yang keempatnya syarat sah sholat Jum'ah itu wuku'uha fi waqti zuhrin. Dilakukan sholat Jum'ah itu dan khutbahnya adalah ketika masuk waktu zuhur. Itu dari mana? Daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya Pak. Tapi di sini ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal bahwa qabla zawal boleh, artinya sebelum waktu zuhur. Tapi bukan jam 11 bukan Pak, sebelum sedikit lagi. Nah, kata Rasulullah annahu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya daripada para sahabat dan khulafaur rasyidin, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tazul asy-syams. Rawahul Bukhari. Ada dalam kitab Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Berarti hadisnya sahih, bahwa karena sesungguhnya atau adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli al-jum'ata, melakukan sholat Jumat itu ketika tergelincir matahari ke sebelah barat. Jadi bayang-bayangnya sudah kemana Pak? Sudah ke timur bayang-bayangnya, mataharinya ke barat. Kalau kita berdiri bayang-bayangnya gimana? Jadi timur Pak, bukan ke barat lagi, bukan. Kalau ke barat lagi kiamat itu. Nah, sekarang timbul kasusnya, bagaimana kalau seandainya waktunya itu sangat sempit Pak. Waktunya sangat sempit. Nggak tahu kenapa, pokoknya mau melakukan sholat Jumat dan khutbahnya, khutbah dulu baru sholat Jumat, itu akan kehabisan waktu. Itu bagaimana kalau seperti itu? Maka kalau seandainya waktunya sangat sempit, yang baru bangun kali semuanya jam 3-an gitu Pak ya, baru kumpul di masjid 2:30, jam 3 baru mulai sholat.
mulai khutbah. Nah itu kan kalau kita lakukan khutbahnya panjang gitu Pak ya. Panjang khutbahnya terus sholatnya nggak bakalan keburu, habis waktunya. Walau al waktu, kalau sempit waktunya, anha melakukan sholat Jum'ah, wa an khutbataiha, dan juga itu adalah dengan khutbahnya sangat sempit, maka wajib az-zuhru, sholatlah zuhur, jangan dilakukan Jumat. Kalau kita lakukan Jumat berarti sebagian sholatnya keluar dari waktu zuhur, karena dimulainya dari tergelincirnya matahari. Di sini harus sholat zuhur. Ya kalau kita khutbah dulu terus sholat lama nggak Pak? Lama mana dengan sholat zuhur? Sholat zuhurnya ngebut lagi gitu, pakai gigi 5, cepat gitu. Arti cepat gimana? Ya baca Fatihahnya cuma baca Fatihah aja, Allahu Akbarnya nggak dibaca. Wajibnya saja Fatihah, udah beres Wallahu aminnya nggak dibaca karena amin sunnah. Langsung ruku, begitu ruku baca subhanallah gitu aja udah cukup. Bangun lagi asal diam tapinya. Beres kira-kira kapan? Beres kalau waktunya sudah sempit seperti itu. Yang kedua, bagaimana kalau ada keraguan bahwa ausyaka bidzalika dalam waktunya. Kalau kita sholat dan khutbah dan sholatnya ragu nih, beres nggak kira-kira? Gitu, beres nggak kira-kira, waktu masih ada, tapi beres nggak kira-kira, ragu, beres nggak ya, itu namanya ragu. Maka shollu zuhran, itu pun sholat zuhur aja Pak, seperti begitu. Walau kharaja al-waktu yakinan au dhannan wa hum fiha, walaupun seandainya dia melakukan sholat terus tapi dalam sholatnya timbul keyakinan bahwa bakal beres gitu Pak. Apanya? Sholat dan khutbah dan sholatnya. Atau ada prasangka dia sedang apa? Sedang melakukan sholat Jumat, khutbahnya udah beres. Walaupun walaupun dia sedikit lagi mau awasalamul asyhadu an la ilaha illallah, baru saja begitu wa in kana dzalika fi ibari adlin, ternyata waktunya keluar Pak dari zuhur itu, udah ada asar gitu, atau orang adil memberitahukan di ibari adlin, woi ini udah asar, ngapain lu sholat Jumat? Padahal dia lagi apa? Lagi tahiyat, tapi sudah masuk waktu Nah itu bagaimana kalau salam atau bagaimana gitu Pak? Yang pertanyaannya, wajaba az-zuhru binaan ala ma madha wa fadatil Jumat, dan itu jangan salam Pak, nambah aja 2 rakaat lagi jadi sholat zuhur, walaupun sudah khutbah tadi, tinggal sholat zuhur karena kita sedang tahiyat mau salam sebentar lagi, datang waktu asar, jangan salam karena sudah waktu asar, nambah 2 rakaat Pak. Baru tahu Pak ya. Memang jarang diterangin yang seperti begini Pak. Padahal kita suka sholat Jumat, suka terlambat dan kelancaran. Boleh ya Pak, kita mau Jumatnya pokoknya di awal waktu terus. Ya harus begitu Pak. Nah itu binaan ala ma, tinggal nambah 2 rakaat karena tadi sudah 2 rakaat, berdiri lagi dilangsungi sholat zuhur. Gimana niatnya? Pertanyaannya kan begitu Pak ya. Apa niatnya? Enggak usah, kan sholat Jumat tinggal berapa rakaat Pak? 2 rakaat. Bahkan orang yang ketinggalan di rakaat kedua pun, Pak nanti ada insya Allah udah kelewat Pak ya. Lupa saya. Kita dari rumah tidur, dibangunin sama istri, di sini sudah sholat Jumat. Kita buru-buru dari rumah masuk ke masjid, udah masuk ke masjid, udah beres rakaat pertama. Nah dia jadi masuk kan Pak ya? Jadi masuk, maka dia kan ikut sholat dengan siapa? Dengan imam. Nah itu sedangkan yang namanya berjamaah di dalam
sholat Jumat itu harus rakaat pertama. Rakaat kedua nggak masuk Pak, gitu. Harus rakaat pertama. Jadi Bapak kalau mau bikin permasalahan silakan Pak, bikin orang bingung silakan nanti. Gitu. Udah beres rakaat pertama jamaah ini beres. Udah gitu kita sholat aja sendirian duluan, beres dulu pulang aja ke rumah. Jadi masalah nggak Pak? Di depan lagi, terus ke belakang. Orang nanya kenapa udah pulang dia? Kan yang wajib berjamaahnya di rakaat pertama. Kalau yang kedua silakan mau pulang sendirian, tapi habisin dulu rakaat sholatnya Pak. Jangan mau wajib ntar di rumah nggak bisa. Terus beresin di masjid gitu Pak. Kalau mau bikin permasalahan supaya ramai gitu, pada diam aja. Gitu. Silakan. Nah di sini bagaimana kalau begitu? Maka nambahnya 3 rakaat Pak. Jadi sholat kok nggak usah niat dor lagi, udah kita nambah karena bukan sholat Jumat itu. Jadinya sholat kok kan sholat sehari semalam berapa waktu Pak? 5. Kalau hari Jumat? Hah? 2. Enggak, maksudnya waktu sholatnya 5 tetap, makanya tadi nggak jadi Jumat kan? Jadinya apa? Zuhur gitu. Kan sudah ada orang udah sholat Jumat, beres sholatnya di waktunya, tapi dia ngezuhurin. Nah gitu kan, itu kan ada orang yang apa namanya nyaci kita juga sholat jadi tadi udah Jumat, sekarang sholat Zuhur kan gitu. Berarti jadi 6 kan gitu Pak ya? Kan tadi babnya juga babnya syarat sahnya Jumat. Kalau Jumatnya walaupun masih di waktunya, kalau tidak sah, diantaranya apa? Diantaranya dia khutbahnya meninggalkan wasiat. Itu rukun khutbah. Kalau ditinggal satu wasiat negara, maka khutbahnya tidak sah. Otomatis Jumatnya tidak sah. Jadi harus apa? Sholat zuhur setelah sholat Jumat. Jangan dijadikan itu apa namanya? Jadi sholat zuhur tambah 2 jangan. Kenapa? Karena masih dalam waktunya. Yang tadi nambah itu masuk dan keluar waktu. Gitu Bapak. Itu sudah sebagian soal supaya ada yang nyaci ahli sunnah wal jamaah seperti itu kan. Maka ketika dilakukan sholat zuhur wabatatil Jum'ahnya tidak kita dapatkan pahala sholat Jum'ahnya. Jadi yang kita dapatkan pahala sholat zuhur. Kira-kira banyakan mana tuh Pak? Banyakan Jumat tuh ya. Jumat kan dari khutbah lama enggak? Sholatnya yang sebentar, tapi nunggu khutbahnya kan lama. Bihilafi ma law syaka fi wurujihi. Beda lagi kalau apa namanya dia dilakukan ini sudah keluar apa belum? Sudah keluar belum? Gitu Pak ya. Tadi kan kira-kira kalau kita sholat nanti kemudian dalam waktunya atau tidak, itu ragunya. Kalau sekarang lagi sholat, ini kita masih sholat apa Jumat, udah keluar waktu belum? Keluar waktu belum? Beda nggak Pak? Yang tadi sekali lagi Pak supaya paham maksud saya. Yang tadi yang diterusin apa ketika ada yang memberitahukan bahwa sudah asar, kita punya keraguan. Ini kita lagi sholat, ini udah sholat nih. Sebelum sholat juga bisa, atau lagi sholat, atau sebelum sholat. Kalau kita sholat Jumat keburu enggak nih, waktunya tinggal 3 menit lagi gitu. Ragu keburu enggak kan begitu. Kalau sekarang bukan begitu, dia itu ragu kita sedang sholat, udah keluar belum waktunya, udah keluar belum, beda nggak Pak? Beda. Nah makanya di sini hukumnya beda Pak. Bihilafi ma law syaka fi wurujihi. Beda lagi kalau yang dilakukan udah keluar waktu atau belum. Itu mah hukumnya tidak harus nambah Pak rakaatnya, tetap sholat cuma kenapa? Li'annal aslafa qawlu. Sebab sebelum kita lakukan sholat Jumat itu di waktu zuhur. Karena yang dilakukan waktunya udah keluar belum? Wa min syurutiha, dan dari sebagian syaratnya sholat Jumat alla yasbiqaha bi taharrumin wa la yuqarinuha fihi jum'atun bi mahalliha. Nah ini makanya suka banyak orang yang cekcok Pak ya. Kalau di sini sudah ada Jumat, ntar masjid yang baru dari Jumat, tapi dalam satu
satu kampung begitu, satu RW biasanya batasannya RW Pak. Kan satu RW berapa orang Pak? Kalau dikumpulin satu masjid masuk nggak 2 RW? Nggak masuk kan begitu Pak. Jadi suka ribut gitu, suka ribut orang-orang. Nah ketika dalam satu tempat, artinya dalam tempat itu wajib mendirikan Jumat, bukan sholatnya Pak, mendirikannya. Masih ingat Pak, mendirikan kemarin kan udah mendirikan, masih ingat Pak, masih lupa lagi Pak. Mendirikan dan sholat Jumat beda kan? Beda, berarti masih ingat Pak. Tadinya di situ nggak ada sholat Jumat, ini yang mendirikan Pak. Ketika sudah 40 orang yang mukallafun, yaitu yang sudah akil balik, sudah 40 orang, maka itu wajib mendirikan Jum'ah. Kalau memang di luar daerah yang ada mendirikan sholat Jum'ah, gitu. Kalau sudah ada jangan mendirikan lagi Pak, jangan. Nah ini terkecuali nih Pak. Kalau dia mendirikan sholat Jum'ah, tapi kalau di karena memang mesinnya bagus, bukan karena apa, mesinnya bagus, didirikan lagi sholat Jumat karena di sana sudah ada 40, di sini sudah ada 40, di sana malah mendirikan, tapi dalam satu tempat, satu wilayahnya. Kalau sekarang RW Pak, apalagi di Jakarta rapat yang banyak, gitu. Pasti banyak orangnya, gitu. Pasti banyak, satu RW biasanya. Nah dalam RW itu adalah dalam satu RW mendirikan 2 Jumat, maka syaratnya wa min syurutiha an la yasbiqaha bi ta'arrumin. Syaratnya Jumat itu, sholat Jumatnya jangan kedahuluan takbiratul ihram dengan masjid yang di tempat itu Pak. Seperti di sini ada 2 Pak. Di sini 1, belah sana 1, Jumat 2-2-nya. Ini jangan kedahuluan takbiratul ihramnya Pak. Nanti ada saksinya. Kalau yang sudah dahulu di mana sholat Jumatnya, yang belakangan di mana sholat Jumatnya, ada saksinya kan. Wala yuqarinaha, dan juga jangan bareng Jumatun bi mahalliha, dalam satu tempat itu, satu wilayah, jangan bareng. Illa in kathura'ahu, terkecuali kalau sudah banyak warganya, wa asura ijtima'uhum bi makanin wahidin minhu wa ghairu masjidin, mau dikumpulkan dalam satu tempat sudah sulit karena tidak masuk, walaupun bukan di dalam masjid di lapangan, tapi min ghairi muhkin, di lapangan itu jangan sampai terkena kita ada rasa panas, rasa kedinginan, seperti itu. Nah itu bagaimana? Kalau sabaqah, kalau seandainya yang satu terakhir takbiratul ihramnya soha al-jum'atu as-sabiqah, maka yang pertama takbir itu yang sah sholat Jum'ahnya. Nah bagaimana yang kedua, yang ketinggalan? Takbiratul ihram itu bukan hanya Allah aja Pak, Allahu Akbar sampai menyalakan Akbar. Jumat yang satu ketinggalan, maka kalau seandainya yang satu ketinggalan itu fayajibu an tusalliya dhuhran, jadi wajib sholat dhuhur setelah Jum'ahnya Pak. Kan susah nggak membedakan kedahuluan atau tidaknya? Kalau nggak pakai speaker kedengeran nggak Pak? Enggak. Jadi dua-duanya aja sholat dhuhur. Duluan mana ya? Nanya lagi ntar. Susah itu Pak, kalau yang seperti itu. Nah bagaimana sekarang kalau bareng? Sama Pak, bareng juga. Seperti tadi harus sholat Jum'ah. Atau dia yakin atau ragu, maka semuanya jadi batal sholat Jum'ahnya dua masjid tersebut. Maka di situ wajiblah melakukan sholat dhuhur, karena dalam sholat dipenuhi dengan keraguan. Itu Pak, itu tentang sholat Jumat seperti itu. Nah di sini terkecuali tadi Pak, kalau seandainya ahlinya sudah banyak, wasura ijtima'u bi makan wahid, sangat sulit untuk dikumpulkan dalam satu masjid, walaupun sudah netral di satu lapangan. Jangan di masjid kamu juga, masjid saya di lapangan aja. Itu walaupun seperti itu, kalau sudah banyak, maka silakan dilakukan kumpul dalam satu
masjid, jangan ada dua Jumat. Tapi di luar masjid itu di lapangan syaratnya jangan sampai kepanasan. Kalau kepanasan jadi sakit, nggak usah Pak. Kalau musim dingin seperti sekarang musim hujan, lagi lupa hujan, kira-kira bubar nggak Pak? Di lapangan masalahnya, gitu. Mendingan kita di masjid kumpul bareng kalau masjidnya masih menampung. Kalau tidak menampung, ya itu lain permasalahannya Pak. Kalau tidak menampung. Fayajuzu hina idin ta'addudu halil hajah bihasabiha. Maka kalau sudah tidak menampung dalam satu masjid, terpaksa ada masjid yang kedua dalam satu wilayah, maka itu diperbolehkan lil hajah karena kebutuhan. Kalau masjid sudah nggak masuk Pak masjidnya, di atas sudah penuh, di bawah penuh, sampai ke tetangga-tetangga depannya sudah penuh, itu silakan aja nggak apa-apa, diperbolehkan. Far'un, ini satu cabang. Dalam cabang ini la yasimu zuhrun man la udrola qabla salamil imam. Nah sekarang orang yang tidur di rumahnya, gitu Pak, tidur di rumahnya, pas bangun imam sedang takbiratul ihram, udah beres sumpah, Allahu Akbar, bangun, udah bangun lagi Allahu Akbar, kan dia pasti kemana Pak? Ke kamar mandi dulu kan lama lah begitu. Pas dia mau berangkat, itu gua ke masjid. Rakaat kedua, tak gua sholat zuhur, urusannya kan begitu Pak ya. Sholat kedua di rumah aja kan begitu jadinya. Ngapain ke masjid gitu ya Pak ya? Kan gitu kan biasanya Pak ya. Betul nggak? Di rumah aja sholat zuhurnya. Nah terus dia sholat zuhur, tapi di masjid belum ada salam Pak. Yang sholat Jumat ini belum, assalamualaikum belum, masih rakaat kedua baru rukuk sepertinya. Nah di rumah dia udah Allah sholat zuhur. Gimana sholatnya itu Pak? Itu yang jadi pertanyaan. Far'un, ini cabangnya. La yasiru zuhrun, tidak sah sholat zuhurnya man la udrolah, kalau orang tersebut tidak ada uzur Pak. Kalau ada uzur sakit dan sebagainya baru boleh. Qabla salamil imam, sebelum imam di masjid awal salam dia sudah takbir, maka sholat zuhurnya tidak sah Pak. Gitu. Mendingan kemana jadinya Pak? Mendingan ke masjid, ikut nanti tahiyat dengan imam, tapi sholatnya kok sama nggak 4 rakaat? Sama, begitu Pak. Dan kita belum tahu, cuma lihat belum salam, udah salam belum? Siapa disuruh melihat? Istrinya kali Pak ya? Lalu aja ke sana kata istrinya. Kita jadi berantem nggak Pak? Berantem istrinya nggak dulu tuh. Subhanallah. Fa in sholaha jahilan in aqadat, kalau dia sholat tapi tidak tahu hukumnya Pak, nggak ngaji gitu, nggak ngaji, sholat imam belum awal salam di masjid, maka dia itu in aqadat, sah sholatnya, tapi tidak jadi sholat zuhur, jadi hukum sholat sunnah. Kewajibannya gugur nggak? Belum, kan sholat sunnah jadinya, bukan sholat zuhur. Berarti harus sholat lagi. Tadinya di masjid takut lama, ternyata di rumah jadi 2 kali sholat ya. Gitu. Walau tarakaha ahlu baladin fasallu at-tuhra lam yasiha ma lam yadikil waktu an aqalli wajibil khutbataini was-shalah. Nah sekarang kalau seorang ahli kampung meninggalkan sholat zuhur, tapi dia sudah wajib mendirikan Jumat, sudah ada 40 orang. Kenapa? Karena dulu saya ingat waktu apa sih? Covid Pak ya. Waktu Covid saya ingat ada kabar ke rumah saya juga, keluar ke masjid. Katanya orang nggak boleh ke masjid juga. Kenapa memang? Nggak boleh kumpul. Saya mau ke masjid aja kalau ada orang, misalnya saya Jumat. Kalau menerapnya sholat orang masalahnya kan gitu Pak ya. Beresan urusan. Ternyata datang ke masjid, ramai di masjid.
udah penuh, ini mau jadi apa sholat duhanya. Jadi sholat Jumat. Nah dia itu orang kampung itu, orang ahli masjid itu meninggalkan tidak melakukan sholat Jumat, meninggalkan pasal al-zuhra, tapi sudah pas syarat-syaratnya semua. Zamannya sudah lebih 40, masjidnya ada, imamnya ada, yang khutbah ada, semua udah beres. Malah dia sholat zuhur gitu Pak. Itu gimana sholat zuhurnya? Padahal yang wajib sholat apa? Sholat Jumat, dan Jumat bukan hari Kamis. Itu sholat Jumat. Lam yasihha, sholat zuhurnya tidak sah. Harusnya mendirikan Jumat malah jadi sholat zuhur. Ngalamin Pak ya, ngalamin kemarin Pak ya. Alhamdulillah. Tahu jadi. Malam dia dikil waktu selama waktunya tidak sempit. An wajibil khutbataini wassolati. Dari sempit itu dari apa? Dari melakukan kewajiban khutbah. Kalau kewajiban khutbah gimana memang Pak? Enak sebetulnya kalau yang wajibnya untuk dibawa Pak, dipakai. Cuma pertama membaca hamdalah, kan itu Pak ya? Membaca hamdalah di khutbah pertama. Terus baca sholawat. Terus baca apa? Ayat wasiat dulu, wasiat. Baru ayat Quran. Tidak mendoakan dari khutbah pertama. Nanti khutbah kedua baru hamdalah. Terus apa namanya? Sholawat, wasiat, doa. Kan begitu 4. Makanya jadi apa? Jadi kalau kata Cina pembadian, apa sih Pak pembadian? Tebak-tebakan. 5 dibagi 2 dapatnya 4 satu orangnya. Apa itu? Ya rukun khutbah Pak. Kan 5 rukun khutbah. Hamdalah, sholawat, Al-Quran, wasiat, doa. Nah dibagi 2. Yang pertama hamdalah, sholawat, terus Al-Quran, wasiat, doa. Enggak dapat 4 ya. Itu bagian pertama. Bagian kedua khutbah kedua. Hamdalah, sholawat, wasiat, doa. Kan jadi 4 dapatnya Pak ya. Tebak-tebakan gitu. Nah kalau sekarang hanya kewajiban khutbahnya saja, cepat Pak khutbah itu. Gini aja. Pertama assalamualaikum, waalaikumsalam, udah azan kita naik. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani beres kan? Beres. Itu yang wajibnya. Yang lainnya yang enggak sunnah, maksudnya itu yang wajibnya. Nah di sini yang dikatakan dari yang lebih sedikit wajibnya khutbah, yaitu hamdalah, sholat seperti saya baca tadi. Alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad. Tapi saya mengubah juga Pak, di Banten dulu saya, di kampung kakek saya. Pas jumpa, ini enak dulu di sini nih. Cuma itu aja, alhamdulillah, sholatnya sholat Muhammad lagi paling pendek. Gitu. Terus alhamdulillah segitu aja pakai mobil lagi nggak pakai, kan cuma hamdalah. Terus bacanya usikum bitaqwallah, gitu aja udah cukup. Udah, barakallah, itu rakaat pertama, baca Quran dulu. Terus rakaat pertama, rakaat khutbah pertama. Khutbah kedua, Al-Qurannya ditinggalkan, wasiatnya dan doa. Beres kan Pak ya? Cepat nggak kira-kira 5 menit beres kan? Beres. Mau gitu Pak? Oh jadi masalah, aliran baru. Di sini terkecuali paparan dikil waktu. Kalau dia itu waktunya sudah sempit, apa diwajib khutbatain. Maksudnya yang tadi satu kampung tidak mendirikan sholat Jumat, malah sholat zuhur. Sholat zuhurnya nggak sah kalau waktunya masih banyak. Kalau waktunya sudah sempit, ya sempitnya hanya bisa membaca hamdalah, sholawat, wasiat, terus Al-Quran di rakaat pertama, khutbah pertama, khutbah kedua hamdalah, sholawat, wasiat, doa. Itu disingkat aja nggak apa-apa seperti itu, supaya semuanya masuk waktu. Wa in ulima min adatihim annahum la yuqimuna al-jum'ah.
Walaupun diketahui orang itu memang tidak mendirikan sholat Jumat, sudah ada begitu nggak mau Jumat. Emang ada pada zaman sekarang yang nggak mau Jumat? Masih ada Pak, masih ada. Saya kan ada tempat wakaf di Pasir Ojek, kurang lebih 1 hektar untuk pesantren. Minta masyarakat sono itu tolong pertama bikin masjid. Kenapa? Di sini nggak bisa sholat Jumat, jauh masjidnya, gitu. Jadi kepada Jumat enggak, ya terpaksa saya bikin masjid terberes gitu. Tapi pesantrennya belum Pak. Ada baru masjid, ada pesantren tapi masih kata orang Bogor mah paling rombeng Pak gitu. Tahu paling rombeng Pak? Pakai bambu yang dibelah-belah itu apa namanya? Enggak pakai keramik, itu panggung. Balai. Balai. Ya namanya apa itu? Kalau balai mah sudah jadi, itu namanya balai. Di Bandung sudah jadi. Di Bogor mah ada tabuku namanya. Jadi balainya pakai tabuku. Di sini apa namanya? Nggak tahu. Ya nggak tahu, ya udah nggak tahu. Takut ada saya mah. Kurang bahasa berarti Pak ya. Kalau sekarang kan mau pakai bambu, mau pakai papan, mau pakai keramik, pos kalau sekarang. Pos Honda. Kalau dulu kan begitu Pak, ada di balai-balai gitu. Padahal itu dalamnya apa? Terumpu gitu Pak dia, pakai kayu, gitu. Pakai bambu juga, semua dari bambu. Walaupun dia memang tidak pernah mendirikan sholat Jumat, tapi dia melakukan sholat zuhur, tetap sholat zuhurnya tidak sah dan tidak kewajibannya dia mendirikan sholat Jumat. Itu yang keempat Pak. Wa qamisuha, yang kelimanya syarat sah Jumat itu wuquha al-jum'ati ba'da khutbataini. Dilakukan sholat Jumat itu setelah khutbah 2 kali. Ba'da zawal, setelah tergelincir matahari ke sebelah barat. Lima fi sahihaini, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, lam yusallil jum'ata illa bi khutbataini. Tidak termasuk sholat Jumat kalau tidak pakai khutbah 2. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama bisuduril Islam, bisuduril Islam. Awal-awal Islam berkembang, Rasulullah melakukan sholat Jumat. Faqad dahiyatul kalbi bi tijaratin minasyam. Tapi orang-orang Mekah itu, orang Madinah itu, orang Mekah, intinya di waktu di Mekah Rasul suka ada orang dagang dari Syam. Ada yang dagang unta, ada yang dagang pakaian, ada permainan dan sebagainya. Maka ketika khutbah Rasul lakukan, mereka malah bubar, kan belum sholat Pak. Bukan Jumat tuh. Khutbah Rasul lagi khutbah, mereka bubar memburu pedagang yang datang dari saat itu di awal-awal Rasulullah, yaitu melakukan sholat Jumat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya keluar dari masjid itu, ada yang bawa benda, ada yang sampai keprok-keprok gitu, namanya jahiliyah kan kayak gitu. Keluar dari masjid padahal Rasul sedang khutbah. Maka ketika itu pula turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Jumat ayat 11 Pak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa dharuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wat tijarah wallahu khairur raziqin. Itu kata Allah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Ketika mereka sedang mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, mereka melihat tukang dagang datang dari Syam.
Di situ ada tukang dagang, ada permainan. Kalau kita mah apa? Ada apa sih permainannya kira-kira? Sirkus ya. Pasar malam itu kan biasanya begitu ya. Pasar malam di kita kan ada sekarang pasar malam. Itu ada permainannya, ada pasar. Itu seperti itu. Maka wa ta'aquka qaiman, semua jemaah Jumat itu meninggalkan engkau Muhammad qaiman. Rasul sedang berdiri khutbah. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ma indallahi khair minal lahwi wat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan yang kamu lihat. Makanya dia tidak termasuk sholat apa? Sholat Jumat tidak sah. Wallahu khairur raziqin. Allah lah yang paling baik-baiknya memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ketika dia melakukan perintah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki daripada Allah yang lebih. Namun sebelum kita mendapatkan itu ada ujian dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sebelum mendapatkan ijazah ada ujian dulu kan Pak? Ada berapa tahun tuh Pak di SD? 6 tahun berapa kan? Lama ya kita 3 hari pengen dapat, gimana sih? Gitu Pak. Ya itu terserah Allah, mau 3 hari dikasih ya silakan, enggak juga kita terus aja. Kan kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran Pak ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah kan begitu. Jangan kamu mengatakan iman kepada saya sebelum aku coba imanmu. Sholat baru 3 hari dan nagi-nagi sama Allah. Ya kita yang dari dulu. Ya dari dulu gitu. Kan kita mah suka salah aja Pak. Padahal Allah kasih lebih, sebetulnya kita yang merasa kurang gitu. Kurang apa Pak? Kurang banyak. Karena rasa kurangnya banyak itu, jadi mereka korupsi. Padahal udah gajinya gede kan Pak ya. Nah kita bisa korupsi nggak Pak? Korupsi apaan kita? Nggak bisa. Ini yang pejabat-pejabat. Jadi yang sengsara siapa? Ya rakyat. Ya nggak apa-apa lah di dunia ini, jangan sengsara di akhirat aja kan. Ntar repot di akhirat mas sengsaranya Pak ya. Kalau di kita sengsara masih makan nggak? Cuma kurang aja ya, kurang banyak. Itu wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Diuji Allah dengan sesuatu dari apa? Minal khawfi, rasa takut kekurangan. Wal ju', kelaparan, makan pagi sore enggak, sore makan pagi enggak. Alhamdulillah. Kalau sehari semalam enggak makan gimana Pak? Lulus. Subhanallah. Sudah alhamdulillah aja kan dikasih sama Allah. Yang paling alhamdulillahnya mulutnya masih bisa ngunyah lagi. Coba kalau Bapak mulutnya ada dimasukin masuk tapi nggak bisa ngunyah, gimana Pak? Ditelan. Makanya semuanya perlu perjuangan. Saya makan pun ada perjuangannya. Bang, kita lihat nasi pada masuk, enggak kan? Tangan harus turun dulu. Ini berjuang. Dan gitu-gitu dulu kan? Enggak gitu enggak? Dikumpulin dulu gitu. Dimasukin ke mulut. Udah masuk terus apa? Dikunyah. Berjuang kayak itu Pak. Lagi unyah udah kenyang belum? Belum. Lama kan kira-kira? Lama. Udah dikunyah lembut gimana? Masuk sendiri enggak? Harus gimana? Baru terasa kan? Udah begitu masih ada tugas kita, pagi-pagi harus keluarin. Kalau nggak keluar gimana Pak? Itu kelebihan daripada Allah memberikan kepada kita. Kita masih nggak beriman, nggak mau sholat, beribadah kepada Allah. Tolong. Di situ aja kita lihat. Betul nggak Pak? Masya Allah. Kalau bahasa Sunda Pak di sini enggak. Minal khawfi wal ju'i naqsin minal amwal, kurang harta, wal anfus, anak meninggal, istri meninggal, suami meninggal, orang tua meninggal. Itu ujian buat kita, masih iman enggak sama Allah, masih melaksanakan ibadah enggak.
gua sholat terus ternyata gua mati, gua nggak sholat sekarang. Nah itu Pak, itu usaha udah kesana kemari tapi nggak dapat apa-apa, sholat jalan terus. Diuji dulu sama Allah. Kata Allah apa? Wa basyiris sabirin. Beritahukan wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar atas menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu kata ulama ma yurja miftahu kulli syai'in ma yurja. As-sabru miftahu kulli syai'in ma yurja. Sabar itu adalah kunci keberhasilan apapun kita di dalam dunia ini. Kalau sabar, memang kerja dari pagi sampai sore langsung digaji Pak. Kapan gajinya? Tanggal 1 bulan depan, lama nggak? Itu Pak, semuanya kita pikir ke sana. Nggak pikir ke sana kan kita mah Pak, pengennya ada aja gitu. Subhanallah. Nah itu Pak. Lam yusolli, makanya mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bi arkanihima. Tapi barusan sudah suruh berhenti Pak. Hah? Salah. Udah masuk rapat Mas. Hah? Oh jamnya orang ya Pak ya? Takut saya berjanji nanti akan pukul saya. Soalnya kesannya rukunnya lagi, rukun khutbahnya Pak. Yang tadi saya katakan itu apa namanya? Yang pertama hamdalah, belum itu tenda. Terus sih Pak. Terus 3 yang lanjutnya. Biarkan ya. Kalah saya jadinya. Lanjut aja Pak. Sholat Jumat itu, khutbah itu biarkanihima. Dua-duanya punya rukun. Khutbah pertama ada rukunnya, khutbah kedua ada rukunnya. Ayustaratu kulli sholatil Jum'ah pada khutbataini ma'a isyani arkanihima. Yakni sholat sebelum sholat Jumat itu harus ada khutbahnya, dan disyaratkan dalam sholat Jumat sholatnya harus setelah sholat Jumat dan setelah khutbah itu ada rukunnya Pak. Arkan ma'ijani arkan iman disertai dengan rukun-rukun dua khutbah al-hadiyah yang akan bakal diterangin. Yang pertama jangan lupa. Yang keduanya juga jauh Bapak lah. Kan Bapak pengennya terus. Wahia khamsatun. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama ahaduha hamdulillahi ta'ala, yaitu memuji kepada Allah, cukup dengan alhamdulillah. Wa tsaniha, yang keduanya salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang dihima, harus diucapkan dua-duanya dan jangan dalam hati Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di sini hamdulillah aja Pak, atau alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah au ahmadullah. Alhamdulillah itu mau alhamdulillah atau ahmadullah, silakan Pak. Kalau kita sebut Pak, assalamualaikum ahmadullah. Sallallahu ala Muhammad. Malah yang asyukurillah, tidak cukup kalau kita baca asyukurillah, tetap harus kalimat hamdun. Awis sana'ulillah atau sana as-sana'ulillah. Wala alhamdulillahirrahmani. Tidak cukup juga begini. Alhamdulillahirrahman, kan Rahman sifat harus alhamdulillah atau alhamdulillahirrahim, alhamdulillahirrahim. Jangan juga. Kalau sholawat Allahumma sholli atau sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau sholli ala Muhammadin al Ahmad atau kepada Ahmad. Allahumma sholli Ahmada, Allahumma
Allahumma sholli ala Ahmad, au sallallahu ala Ahmad, au sholli ala Ahmad, awil rasuli, awil nabiyyi, awil hasyira, aw nabi dan sebagainya itu boleh. Fala yakfi, tidak cukup ucapannya Allahumma sallim ala Muhammadin, tidak cukup Pak. Allahumma sallim, harus ada salawat, sholli, rahmat dulu baru keselamatan. Atau tidak cukup juga kalau dengan salim, atau Allahumma arham Muhammadan, tidak cukup. Harus Allahumma sholli, baca rukun yang kedua itu Pak. Atau wala sallallahu alaihi, baca sholawatnya enggak disebut Nabi Muhammadnya, Ahmadnya enggak, nama Muhammadnya enggak, sallallahu alaihi dengan domir, itu juga enggak cukup. Harus sallallahu ala Muhammad. Wa in taqaddama lahu dzikrun yurja'u ilaihi ad-domir. Nah, walaupun sudah di awal dikatakan nama Muhammadnya, maka yang keduanya itu adalah dirujukan saja domirnya kepada Muhammad, tetap itu tidak boleh. Kama sarraha bi jam'un muhaqqiqun, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama ahli taqiq dan oleh seorang ulama Asy-Syaikh Kamal Damiri, wa katsirun ma yasu'al khutbah fi dzalika. Di sanalah kebanyakan orang-orang yang khutbah selalu salah, bacanya yang salah. Harusnya sallallahu ala Muhammad, ini mah Allahumma sallim ala Muhammad. Sholanya enggak dibaca. Fala taqtar bima tajidu masduran fi ba'dil khutabin nabatiyati. Jangan tertipu kamu kalian dengan khutbah-khutbah yang ditulis yang ada di toko-toko, harus diperiksa dulu bahasanya. Ala bilang bima alaihi muhaqqiqul mutahhirin. Tapi kata Habibul Mutahirin, kalau yang sudah tertulis biasanya suka komplit. Tapi tetap kita sebagai khotib harus hati-hati. Jangan nanti yang dibaca yang ada dalam buku saja. Kan itu jarang yang nalar itu, semuanya pasti dibaca Pak ya. Ada yang malar Pak, khutbah. Ditalar itu, kalau yang tadi masih juga apa yang tadi mah. Yang hanya alhamdulillah sallallahu ala Muhammad qul huwallahu ahad usikum bi taqwallah. Apa lagi itu ya? Ini mah yang biasa panjang itu. Ada yang hafal ada ya? Ada alhamdulillah, kalau saya enggak mau hafal takut salah. Terlupa ke bawah ya, masih ada lagi kan gitu Pak ya. Nah itu enggak sah juga kan. Apa khutbahnya? Ketika khutbahnya enggak sah, maka sholat Jumatnya juga enggak sah. Itu. Ala khilafi ma alaihi mu'afiqul mutaakhirin. Wa sa'isuha. Mau disuruh terus atau tidak? Saya berhenti Pak. Mudah-mudahan apa yang saya barusan sampaikan ada manfaatnya khusus bagi saya, umumnya bagi semuanya, dan mudah-mudahan pula dengan berkah kita mengkaji ilmu Allah, ilmu fikih di tempat yang mulia ini, segala maksud dan tujuan kita yang baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan hamba-hamba Allah yang soleh, dan ketika kita meninggal dunia ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya, silakan Pak. Kita tutup aja dengan doa, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani wa qara'tuhu wa sami'tuhu farduduhu ilayya inda hajati wa la tamsani ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.